Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihil mustakmilin asyurafa. Amma ba'd. Ikhwatal kiram, para pemirsa, para sahabat karimah, kajian daring Ma'had Abdurrahman bin Auf, Lembaga Pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Malang. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Baik para sahabat sekalian, kali ini adalah acara karimah yang ke-20. Masya Allah, ini adalah sudah banyak ya ternyata. Jadi bagi para sahabat yang belum sempat mengikuti dari awal, alhamdulillah masih ada kesempatan buat mengikutinya, yaitu melalui channel YouTube Ma'had Abdurrahman bin Auf Malang. Maka dari itu jangan lupa subscribe, like, and share agar jangkauan manfaatnya lebih luas lagi. Baiklah para sahabat semua, para pemirsa, para netizen, alhamdulillah karimah kali ini berjudul Mereka yang Berhak Atas Harta Warisan, atau sering kita dengar dalam keseharian kita, yaitu ahli waris. Nah, siapakah mereka itu? Siapakah ahli waris itu? Dan ini merupakan lanjutan daripada acara yang sebelumnya, acara karimah sebelumnya, yaitu tuntunan warisan yang terlupakan. Ini adalah bagian yang pertama. Baik para sahabat sekalian, alhamdulillah sudah ada bersama kami tuan guru kita, yaitu Fadilatul Ustaz Jamal Bakarisu MSy. Beliau adalah dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, dan beliau juga sebagai Wakil Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah Malang. Baiklah para sahabat sekalian, tentunya kita berkenalan dulu bagi yang belum kenal dengan beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah wa hafidhakum. Baik para sahabat, tentunya kita sudah ingin tahu siapakah mereka yang berhak mendapatkan harta warisan, atau yang kita kenal dengan ahli waris, dan bagaimana cara pembagiannya, masing-masing dari mereka mendapatkan seberapa besar. Seperti itu insya Allah nanti akan dibahas oleh Ustadz kita, Ustadz Jamal Bakarisu. Tapi setelah yang satu ini. Baik, para sahabat sekalian, marilah kita cari tahu tentang ilmu mawaris ini daripada beliau. Jangan lupa untuk terus mengikuti sampai akhir ya, agar tidak gagal paham gitu ya. Maksudnya biar ilmu yang kita dapatkan utuh, sempurna, dan kita paham insya Allah. Namun sebelumnya saya ingatkan, jika ada pertanyaan, monggo langsung di komentar Facebook ya. Baik Ustaz, mengenai perbincangan kita pada pagi ini adalah mereka yang berhak atas harta warisan atau ahli waris. Siapakah mereka Ustaz? Tafadhal. Baik, terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sahabat Ma'had yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sesi kedua ya di materi kita di hukum waris Islam ya. Ini kita dalam rangka berbagi ilmu ya.
berbagi ilmu, karena hukum waris ini sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk salah satu hukum yang diangkat lebih dulu ya. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Nasai. Rasulullah bersabda yang artinya, pelajarilah faraid ya, ilmu waris, dan ajarkanlah kepada manusia. Sesungguhnya aku adalah makhluk yang tergenggam ya. Ini maksudnya tergenggam ini adalah terbatas usianya ya. Nabi itu tidak kekal ya, Nabi itu meninggal ya. Dan kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, dan sesungguhnya ilmu itu, ilmu waris ini akan diambil dan akan muncul banyak fitnah sampai ada 2 orang yang bersengketa dalam waris namun tidak mendapati orang yang memisahkan keduanya. Sahabat ma'had yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang realitanya ya saat ini kita memang sudah muncul ya beberapa sengketa terkait dengan hukum waris ini, dan memang kadang sengketa kemudian berakhir di pengadilan. Itu sudah menjadi hukum Allah ya, sunnatullah, karena sudah ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Nah, untuk siapakah yang berhak mendapatkan waris, perkenankan kami ya menyinggung beberapa hal dulu ya, terkait dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam, karena sekali lagi di masyarakat kita yang beredar di masyarakat kita ya, masyarakat Indonesia itu tidak hanya satu hukum waris ya. Ada hukum adat, kemudian hukum perdata, kemudian ada hukum Islam. Nah, ini ada beberapa hal yang prinsipil ya dalam hukum Islam yang tidak dimiliki oleh hukum-hukum adat yang lain, hukum-hukum waris yang lain. Yang pertama, dalam hukum waris Islam itu kita ketika melakukan ya atau melaksanakan hukum waris itu adalah bagian dari ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam buku-buku waris Islam itu dijelaskan bahwasanya salah satu asas atau prinsip hukum waris Islam itu yang pertama adalah asasnya ketauhidan ya. Ketauhidan itu adalah tunduk pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi otomatis ya, sebagai seorang muslim, maka ketika ada yang meninggal, maka sudah otomatis kita tunduk pada hukum waris Islam. Kemudian berikutnya keadilan ya. Prinsip yang kedua, asas yang kedua dalam hukum Islam, hukum waris Islam itu adalah keadilan ya. Keadilan ini memberikan ahli waris sesuai dengan kadarnya ya. Kalau bahasa sederhananya, adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, keadilan di sini jelas ya. Di dalam hukum Islam, hukum waris Islam itu semua mendapatkan warisan ya. Wanita mendapatkan, laki-laki mendapatkan ya. Anak kecil juga dapat, dewasa juga dapat. Ya, artinya adil ya. Jadi tidak dimonopoli oleh golongan-golongan tertentu. Nah, kemudian berikutnya juga al-musawa ya, al-musawa, persamaan laki-laki dengan perempuan. Nah, ini juga sambil kita membantah argumentasi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Islam itu tidak adil ya. Islam itu membedakan laki-laki dengan perempuan ya, enggak seperti itu ya. Perbandingan 2:1 itu adalah melihat beberapa aspek ya. Insya Allah kita sudah mungkin pernah mendengar, pernah menelaah juga ya, bahwasanya dalam Islam itu laki-laki dengan perempuan itu memang berbeda sedikit ya, tetapi untuk amal soleh sama ya, berbeda sedikit pada ranah yang sifatnya perdata ya. Misalnya bukan berarti diskriminasi tidak, tetapi menjaga wanita ya. Misalnya dalam perwalian, kenapa sih kalau laki-laki ada wali sedangkan wanita tidak? Itu sebetulnya bentuk Islam itu menjaga betapa berharganya wanita, termasuk dalam hukum waris ya. Nah, saya sedikit ingin menyinggung ya, karena ini banyak terjadi pertanyaan dengan kami, misalnya hukum Islam itu adil atau tidak ya. Kenapa? Karena 2:1 ya. Nah, 2:1 itu sahabat ma'had yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2:1 itu memang secara dohir sepertinya banyak laki-laki ya. Tetapi di balik itu ternyata ya, ketika misalnya pembagian warisan dan kita coba telaah lebih jauh, ternyata laki-laki itu memang tanggung jawabnya lebih besar. Ya. Makanya dalam waris itu dapat lebih banyak ya. Dapat lebih banyak. Misalnya begini, ya kalau harta punya wanita itu punya dia sendiri. Ya, contoh saja misalnya dalam keluarga ya. Kalau dia punya kakak laki-laki, kemudian dia punya adik perempuan, maka yang berhak menghidupi dia adalah kakaknya. Ya. Harta adiknya perempuan itu ya punya dia sendiri. Atau misalnya yang lebih luas lagi, misalnya dalam hubungan suami istri ya, dalam konteks suami istri. Kalau misalnya istri itu punya penghasilan, maka itu milik dia. Kalau dia berikan kepada keluarga, maka itu bentuknya sedekah ya. Bukan infak, yang wajib adalah laki-laki. Jadi artinya
kalau wanita itu punya harta ya harta dia sendiri, bukan harta milik bersama. Kalau laki-laki itu milik bersama, milik ibunya ya, karena dia harus membiayai ibunya, kemudian ayahnya dan lain sebagainya. Jadi ini bagian dari tanggung jawab ya. Sehingga selama ini orang itu melihatnya pada dohir saja ternyata, tetapi tidak melihat yang lebih dalam. Ya, betul, betul. Nah, kemudian yang berikutnya hukum waris Islam ini sifatnya bilateral ya. Kalau kita memahami beberapa sistem kewarisan di beberapa masyarakat ya, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, itu biasanya ada garis keturunan ibu, ada keturunan bapak ya. Jadi patrilineal dan matrilineal ya istilahnya itu. Nah, dalam Islam itu setiap orang itu berhak mendapatkan warisan baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Ini diabadikan dalam surat An-Nisa ya, lirijali nasibum mimma tarakal walidan ya. Jadi di dalam surat An-Nisa itu dijelaskan bahwasannya seseorang itu berhak mendapatkan warisan dari pihak ibu maupun dari pihak bapak ya. Jadi dua jalur ya. Nah, ini artinya hukum Islam itu lebih detail, lebih sempurna dibandingkan hukum-hukum yang lain. Nah, berikutnya dalam hukum waris Islam ini ada syarat yang harus kita penuhi ya. Ini sudah otomatis ketika berbicara fikih, karena memang waris ini juga termasuk fikih ya. Fikih mawaris. Nah, sehingga begini, dalam fikih itu maka harus kita ketahui syarat dan rukunnya, dan ini penting ya. Syarat itu, kalau syarat itu kan yang harus dipenuhi sebelum ibadah itu, misalnya syarat sah sholat ya, syarat sah ibadah sholat misalnya, syarat yang harus dipenuhi sebelum beribadah, misalnya berakal, suci tempatnya, menghadap kiblat, itu sebelumnya. Nah, sama ya, di dalam hukum waris yang sebelum pembagian waris yang harus kita pastikan yang pertama adalah meninggal ya. Seseorang itu ada yang meninggal ya. Kalau nggak ada yang meninggal ya nggak bisa kita berebut warisan ya. Kalau di masyarakat itu sebelum meninggal itu seorang ayah misalkan itu sudah ngasih petunjuk kepada anak-anaknya, ini punya kamu, terus ini punya adikmu, begitu Ustaz. Ya, baik. Memang benar ya, di masyarakat kita itu banyak terjadi seperti itu tapi jatuhnya bukan waris, itu hibah ya. Oh, hibah ya. Kita singgung di beberapa pertemuan yang lalu. Nah, yang paling penting adalah meninggalnya seseorang, baik secara hakiki maupun hukmi ya, secara hukum ya. Jadi orang itu dikatakan meninggal itu kan ada yang hakiki, kita lihat langsung orangnya meninggal. Betul. Nah, ada juga yang secara hukum ya, misalnya kemarin misalnya kecelakaan pesawat misalnya ya, hilang ya, orangnya nggak ketemu ya, tapi dihukumi meninggal ya, karena sudah misalnya dalam konteks dalam konteksnya dia tidak mungkin hidup karena misalnya pesawatnya meledak kemudian dan lain sebagainya. Jadi sehingga secara hukum dia sudah meninggal ya, secara hakiki maupun hukum. Nah, kemudian yang berikutnya adanya ahli waris yang masih hidup ya. Jadi syaratnya ya harus ada ahli waris yang masih hidup ya. Nah, kemudian yang berikutnya seluruh ahli waris diketahui secara pasti ya. Jadi orang-orangnya sudah diketahui. Oh, ini ketika ada orang meninggal maka yang kita langsung kita lihat adalah ahli warisnya ada atau tidak. Nah, kemudian rukun waris ya, ini ketika proses ya, maka ada pewaris ya, ada yang meninggal tadi, yang akan mewariskan harta ya, dia meninggal. Kemudian ada ahli waris ya yang berhak menerima peninggalan, kemudian ada hartanya ya. Jadi kita nggak bisa membagi warisan kalau nggak ada harta ya. Jadi ada orang meninggal nggak ada hartanya, nggak bisa kita bagi ya. Pasti, jadi harus ada yang ditinggalkan. Harus ada yang ditinggalkan ya. Kalau nggak ada yang ditinggalkan, ngapain kita misalnya membagi waris? Oh, nggak ada yang dibagikan kok. Nah, baik. Kemudian berikutnya ini sebelum lebih jauh ke pembagian atau siapa yang berhak mendapatkan waris, ini karena penting ya. Ini karena banyak beberapa hal ya, mukodimah atau sebelum pembagian dan sebelum menentukan kita siapa yang berhak mendapatkan waris itu, ini harus kita selesaikan dulu ya. Jadi nanti membagi waris itu sudah sesuai dengan tuntunan ya. Yang pertama pengurusan jenazah ya. Nah, ini perlu kita pahami ya, pengurusan jenazah ini biaya yang timbul setelah kematian hingga pemakaman dengan tidak mengurangi dan tidak berlebihan ya. Maksudnya begini ya, dalam Islam itu kan kita tidak boleh mengurang-urangi juga tidak boleh berlebihan ya. Betul. Ada orang tuh meninggal, kalau dalam Islam itu kan sebetulnya simpel ya. Dalam Islam itu kan prosesi atau ketika ada jenazah itu kan sebetulnya kita dibuat sesederhana mungkin ya. Tidak berlebihan juga tidak mengurangi ya. Jadi biaya itu ya kita sesuaikan saja, nggak usah misalnya ada ratapan seminggu penuh ya, itu kan sudah berlebihan. Betul. Dimasukkanlah ke biaya
perawatan jenazah misalnya, itu kan terlalu berlebihan ya, karena memang tugas kita sebagai seorang muslim kan hanya beberapa saja ya ketika sedang meninggal itu ya, apa namanya, kita sholatkan ya, kemudian kita kafani, kemudian kita makamkan ya, dengan cara yang sesuai Sederhana. saja ya, apa ya istilahnya, yang standar lah ya, standar. Tidak mengurangi juga tidak berlebihan. Apalagi misalnya mengurang-urangi nggak benar juga ya, artinya biaya yang timbul dari pemakaman ini maka kita masukkan dari harta sebelum pembagian waris ya. Tidak benar ya kita misalnya apa namanya, biaya yang timbul misalnya biaya rumah sakit belum kita bayar terus kita bagikan, tuh nggak benar ya. Oh gitu. Jadi harus kita selesaikan semua ya. Jadi harus biaya-biaya itu ya, diambil dari harta waris dari itu. harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Ya. Jadi tidak dibenarkan membagikan waris sebelum ini selesai ya. Oh gitu. Kemudian yang kedua tadi pengurusan jenazah. Kemudian yang kedua membayar hutang jika ada ya. Betul. Ini juga sama. Tidak dibenarkan bagi ahli waris ya membagi warisan atau bagi yang diberikan apa ya, amanah untuk membagi waris sebelum hutang itu ditunaikan ya, karena ada hadis yang cukup terkenal, nafsul mu'min mu'allakun bidainihi hatta yuqdu anhu. Jadi apa namanya, jiwa seorang muslim itu tergantung ya dengan hutangnya, terkatung-katung ya, terkatung-katung sampai hutangnya terbayar. Nah, gitu. kita sebagai ahli waris harusnya juga nanti agak apa namanya, agak detail ya, agak harus hati-hati, kalau misalnya harus ngasih pengumuman juga. Pengumuman, makanya biasanya kalau di pengumuman kan kalau ada hutang piutang, kalau ada janji yang belum terselesaikan, biasanya di pemakaman itu kan ahli waris mengatakan kalau ada hutang piutang yang belum terselesaikan silakan menghubungi ahli waris, dan itu kewajiban ahli waris ya. Betul. Karena tidak dibenarkan membagikan warisan itu sebelum segala sesuatu yang berhubungan dengan pewaris ini selesai. Nah, kemudian ini ada beberapa hal ya. Nah, ini ada pertanyaan, kemarin kami ditanya untuk hutang yang sifatnya berhubungan dengan ibadah ya, seperti zakat ya, misalnya dia belum zakat ya pewaris ini ya, atau kafarat atau nadar ya. Ada pertanyaan ke kami itu misalnya seperti ini, Ustadz bagaimana seandainya ada orang ya, ada bapak ngomong ke salah satu takmir masjid ya misalnya, saya mau nyumbang 1 ambulan ya misalnya, atau saya mau menyumbang harta sekian, sebelum dia sempat membayarkan dia meninggal. Nah itu ada perbedaan pendapat ya para ulama, tapi kita ambil ke jumhur saja ya. Kalau Hanafiyah mengatakan hutang-hutang yang hubungannya dengan Allah ya, maksudnya seperti zakat dan tadi ya kafarat nadar, itu menurut Hanafiyah tidak wajib ya, karena seorang hamba itu ketika beribadah itu ya harus hidup ya. Jadi ketika dia meninggal ya jatuh ya, kata Hanafi, Imam Hanafi atau ulama Hanafiyah mengatakan bahwasanya kalau orang sudah meninggal maka dia tidak berhak dan tidak ada niat di situ ya, maksudnya sudah jatuh ya, artinya sudah gugur kewajiban dia untuk membayar zakat, kafarat, nadar dan lain sebagainya. Atau janji gitu Ustaz ya, janji misalnya. Nah tadi kan janji, seandainya dia bilang ya orangnya orang kaya, nah seandainya apa namanya, dia mengatakan begini, nanti akan saya sumbang misalnya sekian, tetapi ahli waris mendengar ya, ahli waris mendengarkan, banyak yang dengar juga, misalnya panitia juga dengar misalnya, betul. Bahwasanya fulan ini mau memberikan kami uang sekian juta misalnya, tapi keburu dia meninggal. Nah itu kan termasuk janji ya, nadar ya, atau kafarat ya. Kafarat itu ya juga banyak kan, kafarat itu ada kafarat yamin kemudian dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana ya? Kemudian berikutnya kalau jumhur mengatakan wajib diselesaikan sebelum kita ambil jumhur saja ya. Jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan hutang-hutang yang tadi zakat, kemudian kafarat, kemudian nazar, maka itu harus diselesaikan ya. Kalau kita sebagai ahli waris pernah mendengar, maka harus kita selesaikan ya. Artinya itu juga bisa buat pahala buat yang meninggal ya, karena kalau kita sebagai seorang muslim kan ya, kita orang meninggal itu kan butuh banget ya, butuh sekali dengan pahala-pahala untuk menemani dia ya di alam barzah ya, sehingga jumhur mengatakan kalau kita pernah mendengar atau ahli waris misalnya mendengar ayahnya atau saudaranya mengatakan saya, atau dia punya zakat yang belum ditunaikan ya, maka harus ditunaikan ya, itu jumhur ulama. Nah kemudian yang terakhir ya, ini terkait dengan hal-hal yang terkait dengan sebelum pembagian warisan, pelaksanaan wasiat ya. Kalau mayit ini yang apa namanya, yang pewaris ini meninggal, dia punya wasiat, maka harus kita selesaikan ya. Wasiat itu dengan catatan tidak lebih dari 1/3 bagian ya.
tidak lebih dari sepertiga harta yang ya, sepertiga ditinggalkan. bagian harta ya. Ya. Jadi ini 3 tadi, pengurusan jenazah, kemudian membayar Mhm. hutang, kemudian pelaksanaan wasiat mayit, ini harus kita selesaikan dulu ya. Ya, ya. Jadi tidak dibenarkan sekali lagi ketika membagi waris, pewaris itu masih punya tanggungan ya. Jadi harus kita selesaikan ya. Oke, dan bagi yang misalnya memaksa maka dia berdosa ya. Jadi kalau misalnya memaksa membagi kemudian tanpa berhati-hati dalam hal ini, maka dia berdosa ya. Karena itu banyak ada hak ya, ada hak pewaris, juga ada hak orang yang misalnya berhutang menjadi apa ya, atau berpiutang dengan yang meninggal. Ya, dengan yang meninggal itu ada hak orang yang harus kita tunaikan. Oke. Nah, baik sahabat Ma'had yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, kita ke siapa saja yang berhak mendapatkan warisannya. Yeah. Sebelum itu ini ada ayat di dalam Al-Qur'an ya, kita sebelum ke siapa saja yang berhak ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada bagian waris ya yang tercantum secara pasti ya, detail. Yeah. Maksudnya bagiannya ya. Di dalam Al-Qur'an itu sehingga para ulama mengatakan al-furud al-muqaddarah ya. Jadi bagian yang pasti di dalam Al-Qur'an ya, ada 6 ya. Ini di Al-Qur'an ya. Bagiannya setengah, kemudian 1/4, kemudian 1/8 ya. Jadi ada setengah, 1/4, 1/8. Kemudian 2/3, 1/3 dan 1/6 ya. Jadi di dalam Al-Qur'an ya, ini yang tertera ya, bagian yang pasti ya, yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah ini ya. Yang artinya di situ tercantum ya bahwasanya ada bagian-bagian ini dalam Al-Qur'an ya. Jadi namanya al-furud al-muqaddarah. Jadi bagian yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Oke. Nanti ini akan kita cek siapakah yang mendapatkan setengah, 1/4, 1/8, 2/3 dan 1/6 akan kita cek ya siapa saja mereka. Oke. Baik, berikutnya ini adalah urutannya ya. Kalau tadi kita sudah melihat berapa besarnya. Nah, ini kita mau melihat urutannya. Urutan ahli waris ya. Tadi kalau ini langsung ke inti pembahasan kita di pagi menjelang siang ini ya. Yang pertama adalah merujuk tadi ya, furudul al-muqaddarah itu namanya ashabul furud ya. Di dalam pembagian waris itu merujuk kepada tadi ya, kepada bagian tadi setengah, kemudian 1/4, 1/8, 2/3, 1/6 dan 1/3 ya. 1/3. Itu diurut menjadi ashabul furud ya. Ya, sehingga dikatakan juga ashabul furud itu adalah ahli waris inti ya. Jadi di pembagian waris itu siapa yang paling berhak? Yang pertama adalah ahli waris inti ya. Nah, kenapa dikatakan ashabul furud ya? Karena sekali lagi mereka adalah ahli waris inti ya. Kalau ada mereka, maka kalau ada orang meninggal, baik kerabat kita atau teman kita, maka yang dicari adalah siapakah ahli waris inti ya. Yang paling terdekat. Ya, yang paling terdekat ahli waris inti. Ahli waris inti ini apa? Mesti dia dapat bagian dalam kondisi apapun mereka dapat ya. Iya. Jadi kalau ada ahli waris inti, dalam kondisi apapun mereka mesti dapat bagian ya, entah dapatnya nanti 1/4, 1/8, pokoknya pasti mereka dapat ya. Kemudian dia tidak terhalang oleh siapapun ya. Dalam waris itu kan ada penghalang ya. Yang paling dekat menghalangi yang paling jauh ya, mahjub ya. Yang mahjub itu berbeda dengan mahrum ya. Kalau mahrum itu kan tadi yang misalnya kalau mahjub itu penghalang itu hanya sementara ya. Tapi kalau mahrum ya, ini perlu kita garis bawahi. Kalau mahrum itu adalah orang yang tidak dibenarkan mendapatkan warisan seperti pembunuh ya, kemudian beda agama ya, kemudian budak ya. Nah, itu dia terhalangnya secara mutlak ya. Jadi dalam kondisi apapun mereka terhalang ya. Ya, dalam kondisi apapun mereka, kalau mereka masih statusnya seperti itu ya. Kalau statusnya masih dia membunuh ya, kemudian dia beda agama, kemudian budak, maka ini maksudnya membunuh pewaris ya, membunuh pewaris. Kalau di dalam tambahan sedikit saja, kalau di dalam kompilasi hukum Islam itu ya, di dalam hukum waris itu ditambahi memfitnah atau terancam hukuman penjara 5 tahun ya. Itu masuk di dalam kompilasi hukum Islam ya. Itu meskipun fikihnya tidak ada, cuman di dalam kompilasi hukum Islam ditambahi memfitnah ya, artinya dia memang memfitnah pewaris, kemudian juga melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris ya. Itu ditambahi di kompilasi hukum Islam.
Iya, iya. Nah, kemudian juga dia bisa menjadi penghalang ya. Ahli waris inti ini bisa jadi penghalang ya, menjadi penghalang ya. Misalnya begini ya, kita sampaikan saja. Misalnya begini, misalnya fulan meninggal, kemudian dia punya anak ya, anak laki-laki ya. Anak laki-laki menghalangi banyak orang ya. Misalnya menghalangi saudara ya, menghalangi paman, itu sudah otomatis ya. Iya. Jadi dia menjadi hajib ya, dia menjadi penghalang bagi Penghalang ahli waris yang bagi lain yang ya. lain. Tapi kan sementara ya. Ya, yang lain itu dapat selama misalnya penghalangnya nggak ada. Kalau penghalangnya nggak ada, mereka dapat. Iya. Oke, berikutnya ada asobah ya. Ini urutannya tadi ada ashabul furud, kemudian ada asobah. Asobah ini adalah sisa harta ya. Sebelum lebih jauh ke asobah, ada satu yang perlu kita tekankan di ashabul furud. Nah, ashabul furud ini kita mengambil tadi dari furud al-muqaddaroh ya, dari bagian-bagian yang tadi dijelaskan dalam Al-Quran, ada setengah, ada seperempat, itu termasuk mereka-mereka adalah ashabul furud ya. Iya. Nah, kemudian yang berikutnya ada asobah. Asobah ini adalah sisa harta ya. Sisa harta ini, asobah ini ahli waris yang mendapatkan sisa dari harta warisan. Tidak ada bagian yang dijelaskan detail di dalam Al-Quran. Tidak seperti ashabul furud tadi. Kalau ashabul furud tadi kan ada bagian-bagiannya ya. Iya. Jadi setengah, seperempat ya. Nah, kemudian asobah ini ada dalilnya di dalam Al-Quran ya. Beberapa dalil ya. Misalnya di dalam An-Nisa ayat 11 itu, ketika misalnya seorang itu meninggal, kemudian dia punya ayah dan ibu, tidak meninggalkan seorang anak, maka ayah itu menjadi asobah, sisa ya. Nanti akan di penjelasan yang akan datang akan kita jelaskan sedikit ya terkait dengan asobah. Nah, kemudian yang terakhir adalah ada dawil arham ya. Meskipun dawil arham ini terjadi perbedaan pendapat, tetapi jumhur mengatakan dawil arham ini adalah orang-orang yang bukan termasuk ashabul furud, juga bukan termasuk asobah, yang mereka ada hubungan darah. Kalau kita masih ingat atau pernah membaca apa yang dimaksud dengan arham. Arham itu kan rahim ya. Jadi kita pernah mendengar silaturrohim ya. Silaturrohim itu diambil dari kalimat rohim. Rohim itu maksudnya tempat ya rahim ya, tempat keluarnya bayi ya. Jadi yang berhak nanti juga ikut mendapatkan warisan adalah orang yang satu rahim atau masih ada hubungan kerabat dengan yang meninggal. Kalau ashabul furud dan asobah tidak ada, maka nanti beralih ke dawil arham ya. Jadi kalau ashabul furud tidak ada, kemudian asobah tidak ada, maka nanti ke dawil arham ya. Jadi nanti ke dawil arham. Dawil arham itu ya yang tidak disebut di ashabul furud dan asobah, misalnya bibi ya. Nanti ada dalil ya yang diriwayatkan oleh ada dalilnya ya. Pada saat itu Nabi pernah berkata kepada Umar kalau tidak salah, ada seorang yang meninggal, kemudian Nabi meminta untuk mencari siapa ahli warisnya ya. Kalau nggak salah namanya itu Qais bin Asim ya. Ya, Rasulullah ini ada riwayat ya ini untuk menjelaskan bahwasanya dawil arham itu juga berhak mendapatkan warisan ya. Jadi begini, kalau para ulama karena memang dawil arham ini terbagi menjadi dua pendapat ya. Ada yang mengatakan dawil arham itu tidak berhak ya, karena di dalam warisan yang ada dalilnya itu cuman ashabul furud dan asobah. Sedangkan dawil arham ini bagian yang tidak ada dalam Quran maupun Al-Quran ya, dalam Al-Quran ya, maksudnya dalam Al-Quran. Nah, kemudian ada hadis ya diriwayatkan oleh Sabit ya ini ya, Nabi ya pernah bertanya, apakah engkau mengetahui nasab, Nabi bertanya kepada Qais bin Asim ya, apakah engkau mengetahui nasab orang ini? Qais menjawab, ya kami tahu orang ini dikenal asing nasabnya, dan kami tidak mengetahui kerabatnya kecuali anak laki-laki dari saudara perempuan. Berarti kalau anak laki-laki dari saudara perempuan keponakan dari saudara perempuan. Ya, artinya kalau dalam asobah sama ashabul furud kan tidak disebutkan ya keponakan dari saudara perempuan. Kalau saudara laki-laki tentu dapat ya. Paman saudara laki-laki, maka dia akan mendapatkan. Nah, ini ada kasus. Nah, kemudian Nabi mengatakan serahkan ya, maka secara otomatis beralih kepada kerabat ya. Ya, kemudian Nabi melanjutkan ya. Kemudian Rasulullah memberikan harta warisan kepada Lubabah bin Abdul Mundir yang tadi keponakannya yang tidak lain adalah keponakan Sabit bin Dahjah tadi ya. Jadi yang meninggal adalah Sabit bin Dahjah. Kemudian Nabi bertanya ya, Sabit bin Dahjah ini seorang sahabat. Kemudian Nabi bertanya kepada Qais bin Asim ya. Kemudian Qais tolong cari keluarganya Sabit ya. Kemudian Qais mengatakan ini orang ini asing ya, nasabnya asing. Yang kami ketahui dia punya keponakan dari pihak jalur perempuan. Ya. Kalau dalam
waris kan tidak masuk sebetulnya ya, Iya, tetapi iya. para ulama mengatakan itu diberikan warisan karena ada korinah yang lain, ada dalil-dalil pendukung yang lain ya, termasuk ini ya, termasuk juga ada ayat di dalam Al-Qur'an wa ulul arhami aula ba'duhum li ba'din, itu jelas ya. Jadi ulul arham itu sebetulnya kalau kita rujuk di ayat itu kan itu mansuh terhadap muhalafah ya. Di dalam masyarakat Arab itu dulu ada tradisi termasuk ketika Ansor dengan Muhajirin itu kan sumpah setia ya, muhalafah Iya. itu sumpah setia. Salah satu mendapatkan warisan pada zaman itu adalah sumpah setia atau kita berteman ya. Misalnya ana sama antum misalnya Saling mewarisi. saling mewarisi, misalnya ayo kita bermuhalafah ya, hartamu hartaku ya. Jadi nah itu mewarisi. Nah itu meskipun ayat itu mansuh ya, ayat ulul arham itu memansuh itu, tetapi juga menjadi dalil ya bahwasanya dawil arham itu mendapatkan warisan daripada nanti diberikan kepada Baitul Mal ya. Kalau tadi yang menolak dawil arham mengatakan ketika tidak ada ashabul furud, tidak ada asobah, maka harta akan ke Baitul Mal ya. Nah para ulama melihat lebih baik diberikan kepada ahli waris ya, apalagi misalnya ahli waris dawil arham ini orang yang kekurangan, itu lebih didahulukan. Apa ini juga yang disebut dengan kalalah itu, Ustaz? Kalalah berbeda ya, Oh, kalalah beda itu ya. berbeda kasus ya. Kalau Oh, kalalah iya, itu berbeda kasus ya. Kalalah itu ada orang yang meninggal kemudian dia ada, itu ada pembahasan khusus ya. Oh gitu Ya, ya. kalalah itu nanti mungkin akan kita singgung di pertemuan-pertemuan Pertemuan yang akan datang, supaya Ustaz. runut ya. Ya. Karena hukum waris ini seperti rumus ya, harus runut ya. Oh iya. Jadi iya, tidak bisa kita lompat ya. Yang kita yang kita perhatikan di dalam hukum waris ini harus runut ya. Meskipun nanti kalalah itu masuk di asobah ya. Jadi Iya, iya. masuk juga di asobah ya. Ada penjelasan khusus ya supaya nanti runut. Oke. Baik, kemudian berikutnya, nah ini ke ashabul furud ya. Tadi kalau kita sudah sebut ashabul furud itu adalah orang atau ahli waris inti ya. Nah ahli waris inti itu ada 4 ya. Afwan ya, ashabul furud itu ada nasabiyah, ada sababiyah ya. Ya ada yang dia tadi sudah kita singgung, ashabul furud itu mesti dapat ya. Mesti dapat. Dia ahli waris inti dan pasti dapat. Ada dua bentuk ya, nasabiyah dan sababiyah ya. Nasabiyah itu artinya hubungan nasab ya, hubungan darah ya. Misalnya di sini yang dimaksud ashabul furud nasabiyah adalah anak ya, anak dan orang tua ya. Jadi nasab ya. Kalau ada orang meninggal punya anak ya, kalau makanya yang pertama kita lakukan kalau ada orang meninggal adalah dia punya anak atau tidak ya. Dia punya anak atau tidak ya. Kemudian orang tuanya ada atau tidak ya. Ini bagian dari ashabul furud ya. Mereka adalah para ahli waris inti dalam bagian ya. Jadi kalau ada orang meninggal yang kita cari pertama anak, dia punya anak atau tidak ya. Kalau tidak punya anak, dia punya orang tua atau tidak ya. Yeah. Jadi ini adalah ahli waris inti. Ya kemudian orang tua itu ayah atau ibu ya. Anak laki-laki dengan perempuan ya, itu nasab ya. Jadi kalau ada orang meninggal, misalnya ada fulan meninggalkan anak laki-laki dengan perempuan, maka itu ahli waris inti. Yeah. Dia juga meninggalkan orang tua, maka itu ahli waris inti ya. Anak dan orang tua meskipun ada, mereka tetap dapat ya. Saudara kandung juga, Ustaz? Saudara kandung tidak dapat ya. Saudara kandung tidak dapat karena dia bukan ahli waris inti. Nah kemudian yang berikutnya yang pasti dapat ya, kalau ada orang meninggal dia punya suami atau istri ya. Yeah. Jadi suami istri itu saling mendapatkan warisan ya. Jadi ada misalnya ada orang meninggalkan suami, meninggalkan istri, maka mereka termasuk ashabul furud ya. Termasuk ashabul furud meskipun nanti bagiannya tergantung kondisi ya. Suami itu bisa mendapatkan setengah harta kalau tidak ada anak laki-laki ya. Yeah. Ya, kemudian kalau ada anak laki-laki maka dapat 1/4 ya. Itu tadi yang kita sempat singgung di awal tadi, bagian-bagian yang di dalam Al-Qur'an itu ada setengah, 1/4, 1/8 itu disinilah realnya di sini ya, pembagian realnya di sini ya, suami setengah, kemudian kalau misalnya ada anak laki-laki maka dapat 1/4 sesuai dengan yang tadi kita singgung di awal terkait bagian-bagian yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian istri. Nah, istrinya juga mendapatkan warisan dan dia termasuk ashabul furud ya. Termasuk ahli waris inti ya. Jika seorang suami itu meninggalkan istri maka dilihat ada anak atau tidak. Kalau ada anak maka dia mendapatkan 1/8 ya. Kalau tidak ada maka mendapatkan 1/4 dari harta ya. Ini namanya ashabul furud ya. Nah, ashabul furud ini sahabat ma'had yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita singgung dan kita tegaskan kembali
mereka-mereka ini adalah ahli waris inti ya. Mereka ini tidak terhalangi, justru mereka menghalangi ya. Tadi misalnya ditanyakan oleh antum tadi saudara perempuan, nah saudara ya, saudara laki-laki atau saudara kandung itu terhalang ya. Saudara kandung otomatis terhalang ya, terhalang dari banyak sisi. Oleh anak atau oleh ayah ya. Oleh ayah ibu. Iya, oleh ayah ya. Yang laki-laki ya, kalau laki-laki kan mesti penghalangnya laki-laki juga yang lebih terdekat ya. Jadi kalau ada ahli waris inti, biasanya ahli waris yang karena dalam hukum Islam itu kan ahli waris itu dimulai dari garis keturunan ke bawah ke atas baru ke samping. Nanti akan kita lihat ya. Nah, ini yang pertama adalah ashabul furud ya. Jadi ahli waris inti yang perlu kita tegaskan adalah anak, orang tua, suami dan istri, itu inti. Kalau ada orang meninggal yang kita cari adalah mereka-mereka ini ya. Jadi mereka-mereka ini kita cari dan ini adalah ahli waris inti dan mereka mesti mendapatkan ya. Kalau tidak ada baru ke yang lain nanti. Ke samping. Ya, baru ke samping ya, baru ke samping ya. Ini kan naik turun ya, maksudnya tadi sababiyah ya, tadi afwan, kalau tadi anak dan orang tua itu nasabiyah, kalau suami dan istri itu sababiyah. Sebab ya, pernikahan. Sebab pernikahan, benar ya. Jadi sebab pernikahan ya. Jadi suami dan istri itu mendapatkan warisan karena sebab pernikahan. Nah, kemudian berikutnya ada asobah ya. Ada asobah. Mudah-mudahan waktunya cukup ini sampai jam 11 ya. Asobah ya. Asobah ini juga ada dua ya. Asobah ini sisa tadi ya yang kita singgung di awal tadi. Ahli waris atau yang berhak mendapatkan warisan itu dimulai dari ashabul furud ya. Kalau tidak ada ashabul furud maka berikutnya ada asobah ya. Asobah itu adalah sisa harta. Nah, asobah di sini juga ada dua bentuk ya. Asobah nasabiyah ya dan asobah sababiyah ya. Asobah yang mendapatkan sisa harta tapi ada hubungan nasab ya. Nasabiyah ya. Asobah yang dia ada hubungan nasab, kemudian ada asobah yang dia mendapatkan sisa harta, dia tidak ada hubungan nasab tapi ada hubungan hukum ya. Ya, ada hubungan hukum ya. Nah, ini yang pertama adalah asobiyah nasabiyah ada 3 macam ya, ada 3 macam ya. Jadi ini kalau misalnya kita nanti mendapatkan ada orang meninggal, kerabat atau teman atau siapapun, maka ini juga harus kita cari ya. Karena asobah itu juga termasuk kuat ya. Asobah itu ada yang juga termasuk ahli waris inti tadi, misalnya anak ya. Di sini asobah nasabiyah ada 3 macam, ada binafsihi, ada bil ghair, ada ma'al ghair. Saya jelaskan singkat ya, sahabat ma'had yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asobah binafsihi yang dimaksud adalah asobah atau mereka yang mendapatkan sisa dan berdiri sendiri ya. Jadi dia kuat, dia berdiri sendiri ya. Namanya binafsihi ya. Jadi secara hukum dia kuat sekali ya. Misalnya di sini anak ya. Anak, cucu dan cicit itu berurutan ya, maksud saya mereka nggak dapat semua, berurutan. Kalau nggak ada anak maka cucu ya. Itu maksudnya cucu, ya. Cicit. Kalau nggak ada cucu cicit ya. Jadi itu mereka kuat ya karena mereka binafsihi. Jadi secara hukum secara nasab ya. Secara nasab merekalah yang berhak mendapatkan sisa ya kalau ada sisa harta ya. Kalau ada sisa harta maka mereka yang paling berhak mendapatkan. Kemudian berikutnya yang berikutnya adalah bapak ya. Bapak itu bisa menjadi asobah ya. Kalau tidak ada anak ya. Tadi sudah kita singgung kalau tidak ada anak laki-laki maka bapak mendapatkan asobah ya. Nah, ke atas bapak, kakek, buyut ya. Kalau sudah ada bapak, kakek sudah otomatis terhalang ya. Tidak ya, dapat. Jadi ini namanya dia berdiri sendiri. Kalau nggak ada bapak, kakeknya ada maka kakeknya mendapatkan. Ini urutannya ya. Kemudian saudara ya. Saudara, kalau tidak ada anak, tidak ada bapak, maksudnya tidak ada anak turun ke bawah, tidak ada bapak ke atas, maka yang ada misalnya saudara kandung maka mereka yang berhak ya. Jadi kalau dalam istilah fikih itu ada bunuwah, ada ukhuwah, ada bunuwah, ubuwah, kemudian ukhuwah dan umumah ya. Ini istilah dalam asobah binafsihi dalam hukum waris ya. Jadi yang paling kuat itu adalah anak. Kalau ada harta ya maka yang mendapatkan asobah itu kita cari dulu anak ya. Anak. Kemudian kalau nggak ada anak, cucu ya. Anak ini anak laki-laki maksudnya ya. Ya cucu dari anak laki-laki ya. Cucu dari anak laki-laki. Kemudian bapak ya. Kalau nggak ada bapak maka kakek ya. Kalau nggak ada kakek, buyut. Kalau nggak ada buyut ya langsung ke saudara ya. Jadi ke sampingnya. Ke samping ya. Jadi prinsip ahli waris itu turun dulu ya ke bawah. Kalau nggak ada ke atas baru ke samping. Nah ya. Jadi hukum waris itu turun naik baru ke samping ya.
Jadi kalau ada yang tidak ada yang di bawah, kemudian yang di atas juga nggak ada, maka lari ke samping ya. Ke samping itu bisa ke saudara dulu ya. Saudara lebih kuat daripada paman ya. Saudara kandung, saudara seayah itu lebih kuat daripada paman ya. Kalau udah nggak ada semua, anak, bapak, saudara, Nggak ada, baru paman atau baru bibi. paman. Nah, baru paman ya. Oh, Kalau paman. ya, paman ke laki-laki ya. Iya, iya. Karena ini asobah binafsihi. Asobah binafsihi itu adalah kalangan laki-laki ya. Mereka yang mendapatkan sisa dari kalangan laki-laki. Nanti untuk bibi ada penjelasan lain ya, ada yang lain ya. Oke, dan pembebas budak ya. Pembebas budak ini juga asobah, tapi nanti asobah yang sababiyah ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah asobah bil ghair ya. Asobah bil ghair ini adalah anak perempuan ya. Anak perempuan yang dia berserikat dengan anak laki-laki ya. Kalau ada anak laki-laki dengan perempuan, maka dia menjadi asobah. Ya, dalam keluarga misalnya ada yang meninggal, ya tadi kita jelaskan ada yang mendapatkan sisa ya. Sisa yang awal tadi adalah dia berdiri sendiri. Kalau ini dia mendapatkan sisa karena ada orang lain, dia terbantu orang lain. Misalnya anak perempuan dan anak laki-laki ya. Kalau dalam satu keluarga ya ada seseorang itu meninggalkan anak laki dengan perempuan, maka anak perempuan ini menjadi asobah bil ghair ya, karena ada perantara ya. Saudara perempuan juga ada saudara laki-laki. Jadi asobah bil ghair ini ada bantuan orang lain ya. Yang asobah itu sebetulnya yang perempuan, tapi karena ada laki-laki makanya bil ghair ya. Bil ghair ya. Oke, kemudian yang terakhir tentang asobah adalah asobah ma'al ghair ya. Ini kalau anak perempuan lebih dari satu ya. Misalnya ada orang meninggal ya, ada mayit kemudian meninggalkan anak perempuan lebih dari satu, maka ini asobah ma'al ghair. Dia berserikat, dan ini rata-rata ahli warisnya wanita. Kalau tadi binafsihi itu laki-laki semua, kalau ma'al ghair ini adalah wanita. Misalnya anak perempuan ada 3 ya, 2 atau lebih ya. Kemudian saudara lebih dari 1 perempuan ya. Misalnya dia punya saudara perempuan 3 orang ya. Ya, kemudian kandung maupun seayah ya. Kemudian juga sama ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Misalnya cucunya banyak ya, ada laki-laki dengan perempuan. Cucu perempuannya ada banyak ya, karena yang ma'al ghair ini ahli waris wanita semua ya. Jadi sisa tapi dari kalangan termasuk kalalah itu ya. Kalalah itu masuk di bab ini ya. Oh iya, Ya, jadi mereka saudara ya, saudara perempuan lebih dari 1, maka dia mendapatkan warisan ya. Oke, baik. Oke, kemudian yang terakhir ya, mudah-mudahan masih ada waktu. Oke, kemudian yang terakhir asobah sababiyah ya. Tadi kita singgung bahwasannya ada sisa itu yang karena sebab, dan ini adalah pembebas budak ya. Karena zaman ini sudah tidak ada ya pembebas budak ya. Ya nggak apa-apa, ini untuk ilmu saja. Karena hukum waris ini kan dulu sempat ada ya hukum-hukum perbudakan. Nah, untuk pembebas budak ini mendapatkan warisan jika ahli waris jika budak tidak memiliki ahli waris inti ya. Jika seseorang ya pernah membebaskan budak ya. Misalnya antum pernah membebaskan budak fulan, kemudian dia tidak punya ashabul furud dan juga tidak punya asobah, maka otomatis langsung ke pembebas ya. Saya jadi ahli warisnya. Jadi ahli warisnya ya. Oh, begitu. Ya, jadi kalau dalam urutannya itu kan penerima waris itu kan nasabiyah, sababiyah, kemudian 2 al-wala ya. Al-wala itu adalah hubungan pembebas budak tadi. Baik, berikutnya ini kita kasih contoh ya ini ya. Mudah-mudahan bisa ditampilkan di ini ada contoh kasus ya. Ini kalau dalam hukum waris itu kan kalau tidak ada contoh kan kurang afdol ya, karena kita mau praktek langsung ya. Kurang bisa menggambarkan. Ya, ini kita contohkan, mudah-mudahan bisa ditampilkan di PowerPoint ya, di slide-nya. Ini ada fulan wafat meninggalkan ibu, anak laki-laki, istri dan saudara laki-laki ya. Contoh ya, ada fulan wafat ya, meninggalkan ibu, anak laki-laki, istri dan saudara laki-laki. Kita kembali ke awal tadi, ini yang menjadi ahli waris inti adalah siapa ini ya. Jadi ahli waris inti tadi kita singgung, ada ibu ya, ada anak, ada istri ya, ada istri dan anak ya. Ini ahli waris inti ya. Nah, istri ya, mudah-mudahan bisa ditampilkan. Sudah muncul ya? Sudah muncul. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Nah, istri mendapatkan 1/8 karena ada anak ya. Tadi kita singgung ya.
istri itu mendapatkan 1/8 karena ada anak ya. Ya, kemudian ibu juga sama ya, ibu juga sama mendapatkan 1/6 karena ada anak ya. Nah, anak laki-laki ini menjadi asobah, sisa harta ya, sisa harta ya. Jadi anak laki-laki tadi kita singgung mendapatkan asobah ya. Jadi kuat ya, anak laki-laki ini kuat. Jadi dia langsung mendapatkan sisa harta. Kemudian saudara laki-laki maju, terhalang dengan anak laki-laki ya. Jadi kalau ada anak laki-laki maka dia menghalangi saudara laki-laki, baik itu kandung, seayah ya, maka itu terhalang ya. Nah, cara menghitungnya ya, cara menghitungnya ini mudah-mudahan masih ingat ya, matematika ya, ada KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil. Ini manualnya ya, meskipun sekarang ini banyak aplikasi-aplikasi, cuman paling nggak kita tahu ya, tahu rumusnya lah. tahu rumusnya ya, meskipun aplikasi sekarang udah bagus-bagus ya, aplikasi pembagian waris. Nah, kalau kita ingat dulu KPK ya, 8 dengan 6 ini KPK-nya 24 ya. Ya 24. Nah, cara membaginya ya, 24 dibagi 8 dikali 1 ya, menjadi 3 bagian ya. Jadi istri mendapatkan 3 bagian ya. 1/8 dari 24 tadi adalah 3 bagian. Nah, kemudian ibu ya, ibu 1/6 dari 24 itu ada 4 bagian. Nah, kemudian anak laki-laki sisanya ya, sisa dari 24 karena tadi dikurangi 7 ya, karena istri dan ibu itu kan total kan 7 ya, 7 bagian, kemudian dikurangi 24 dikurangi 7 menjadi 17 bagian. Nah, 17 bagian ini adalah bagian anak laki-laki ya. Ya, jadi 17 bagian ini adalah bagian dari anak laki-laki. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ada ashabul furud di sini ya. Ada ashabul furud dan asobah ya. Yang kita dahulukan, makanya tadi saya taruh di paling atas adalah ashabul furud ya. Ketika ngitung yang ashabul furud dulu apa? Istri. Ya, kemudian ibu, kemudian asobah ya. Jadi urutannya ya. Jadi kalau misalnya di masyarakat kita atau di sekitar kita ada orang yang membagi warisan, maka dicari dulu ashabul furud ya. Seperti istri, ibu, kemudian suami ya. Kalau dia misalnya seorang istri maka mesti meninggalkan suami ya. Nah, hasilnya bisa terlihat ya. Jadi istri mendapatkan 1/8, kemudian ibu mendapatkan 1/6, kemudian anak laki-laki mendapatkan asobah. Kemudian berikutnya, ini contoh yang berikutnya ya, yang terakhir ya, karena ini kenapa saya buat singkat seperti ini supaya tidak cepat lupa ya. Kita singkat-singkat saja ya, sederhana ya, karena hukum waris ini kalau terlalu banyak nanti cepat lupanya ya. Ya, karena pakai rumus ya. Tadi makanya ketika antum mengatakan misalnya kalalah itu bab khusus, harus rumusnya dulu di awal-awal dulu. Kalalah itu adalah kasus tertentu memang, tapi harus kita runut dulu ya, harus kita runut dulu. Kemudian berikutnya. Contoh kasus 2 ya, fulanah wafat. Nah, ini yang wafat adalah wanita ya. Wanita, istri ya, wafat meninggalkan suami, anak laki-laki, anak perempuan, ayah dan saudara perempuan ya. Berapakah bagian masing-masing ya? Nah, yang pertama yang ditinggalkan adalah suami ya. Suami ini kalau di dalam Al-Qur'an kalau tidak memiliki anak kan mendapatkan setengah, tapi kalau ada anak maka dia mendapatkan 1/4 ya, 1/4 ya. Nah, kemudian ayah mendapatkan 1/6 ya. Ayah itu tadi kita singgung di awal termasuk ashabul furud ya, ayah ini maka mendapatkan 1/6. Kemudian anak laki-laki asobah ya. Dan ini ada anak perempuan, ternyata dia punya anak laki-laki dengan perempuan. Tadi sempat kita singgung ya. Kalau anak laki-laki dengan anak perempuan itu bersama-sama, maka mereka anak laki-laki asobah, sedangkan wanitanya asobah bil ghair ya. Ya, nanti tinggal dibagi 2 banding 1 ya. Kita bagi sekarang. Sorry, masih ada satu lagi ya. Afwan, masih ada satu lagi. Saudara perempuan. Nah, saudara perempuan otomatis terhalang ya. Saudara perempuan terhalang karena sudah menyamping ya. Sudah menyamping ya. Jadi ini yang inti ya. Kemudian kita hitung ya. KPK-nya 12 ya. 6 dengan 4 ini kalau merujuk kepada KPK ya. Persekutuan terkecilnya itu 12 ya. Sahabat ma'had yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan masih ingat ya matematika ya. Matematika dulu ada ini KPK ya. Di SD kayaknya. Ya, masih SD nih kalau nggak salah ya. Kalau nggak SD SMP gitu ya. Jadi kita cari KPK-nya yang nanti 4 dan 6 ini bertemu di berapa ya? 12 ya. Ini tidak perlu kita menjelaskan lagi rumus matematika ya. Insya Allah kita sudah pernah lah di SD ya. Nah, KPK-nya 12 ya. 12
1/4 dari 12 suami mendapatkan 3 bagian ya. Cara membaginya tentu 12 dibagi 4 dikali 1 ya. Jadi 12 dibagi 4 dikali 1, maka suami mendapatkan 3 bagian. Nah, bagian ayah 12 dibagi 6 sama dengan dikali 1 sama dengan 2 ya. 12 dibagi 6 kan 2. Ya, 2 itu adalah bagian dari ayah ya. Dikali 1 tetap 2 adalah bagian dari ayah. Nah, kemudian anak laki-laki ya. Anak laki-laki dan perempuan ini sisa ya, asoba ya. Sisanya kan ada 7 ya. Ada 7 bagian. Nah, dengan asumsi ya 2 dibanding 1. Nah, 7 ini kita bagi 3 dulu ya. Kita bagi 3 karena nanti yang 2 buat anak laki-laki, yang 1 buat anak perempuan. Kalau enggak salah 2,3 sekian ini ya. Ya 2,3 lah ya. 2,3 untuk yang perempuan, untuk yang laki-laki 4,6 ya. Jadi kira-kira ya, ini perkiraan saja ya, perkiraan ya. Jadi anak laki-laki dengan perempuan itu menjadi asobah ya, yang perempuan mendapatkan 1 bagian ya, yang laki-laki mendapatkan 2 bagian. Ya, mungkin ini penjelasan singkat dari kami ya. Ahli waris ya yang berhak mendapatkan warisan ya. Jadi intinya ada di sini, meskipun banyak kasus-kasus yang lebih rumit ya, tetapi pada intinya mereka-mereka lah yang berhak mendapatkan warisan ya. Tadi ashabul furud, kemudian asoba, kemudian juga dawil arham ya. Ini turunannya banyak ya, maksudnya cabangnya banyak. Cuman di pertemuan ini kita singgung saja yang paling ringkas ya, sederhana, paling tidak membuka cakrawala kita ya. Kalau misalnya ada kerabat kita yang meninggal, kita juga bisa ikut melihat ya, siapa yang berhak mendapatkan warisan. Mungkin itu dari kami, dari saya. Ya, baik Ustaz. Misalkan Ustaz, ini kan ada pembagian waris, ada 1/2, 1/4. Kalau misalkan dijadikan persenan itu Ustaz, mungkin lebih gampang ya. Kalau setengah, 1/2 maksudnya 50%, 50% ya. 1/4 berarti 25%. Mungkin lebih mudah Ustaz. Apakah bisa dibuat seperti itu Ustaz? Tergantung ya, bisa saja sebenarnya ya, bisa ya. Kalau misalnya pakai persenan ya bisa saja ya. Misalnya tadi kalau 1/2 maka 50% ya. Tergantung kita nanti mau gampangnya pakai apa. Apalagi nanti kalau misalnya hartanya muncul misalnya. Misalnya hartanya sekian miliar atau sekian juta, maka bisa dibagi ya. Mau pakai persenan boleh, mau pakai langsung setengah ya, sepergini bisa ya. Cuman ini selama ini yang muncul ya, yang paling gampang karena munculnya di hukum waris itu 1/4 ya, 1/2, 1/3 itu yang lebih mudah mungkin ya. Tetapi bisa kok ya dibuat persenan, bisa ya. Bisa ini bahasa Al-Qur'annya ya, ini bahasa Qur'annya ya. Bahasa Qur'annya 1/4, setengah, dan 1/8 ya, dan lain sebagainya. Oke. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Ya. Nah, kan di negara kita tercinta Indonesia juga mengadopsi daripada hukum Islam seperti pernikahan, dan tentunya masalah ini tentang mewaris hukum perdata ya Ustaz ya, KUH Perdata pasal 832. Ya. Nah, di situ kan kalau di hukum fikih ahli waris atau pewaris yang non muslim gitu ya, jadi nggak dihitung. Nah, sementara di hukum perdata ini dapat bagian juga. Itu bagaimana kita menyikapi hal ini Ustaz? Baik, benar, memang di pasal 832 ya KUH Perdata itu ada 4 bagian ahli waris ya, yang memang tidak menyinggung perbedaan agama ya. Karena sekali lagi berbeda ya, kalau hukum perdata itu kan lahirnya dari barat ya, kalau kita kan dari ajaran Islam ya. Memang dan di dalam prinsip ya KUH Perdata itu kan misalnya tadi ya, berbeda agama itu tidak masalah ya, karena yang paling kuat adalah pertalian darah ya. Jadi kalau dalam hukum perdata itu kalau nggak salah ada 4 ya, pertalian darah, kemudian hubungan suami istri ya, tadi hukum, kemudian saudara dan turunannya ya, saudara, paman, bibi ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam hukum waris perdata itu memang berbeda dengan hukum waris kita ya, dari segi bagian ya. Jadi di hukum waris perdata itu tidak ada bagian perbedaan bagian ya. Misalnya tadi kita singgung 2/1 ya. Nah, di dalam hukum waris perdata itu sama ya. Jadi ya idealnya tadi sempat kita singgung di depan ya, di prinsip ya,
prinsip hukum waris kita ya, hukum waris Islam itu idealnya memang kita menggunakan hukum waris Islam ya. Karena tadi sudah kita singgung ya, paling enggak kita tidak termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah itu yang wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun ya, 3 surat kalau enggak 3 ayat ya. Humul kafirun, humul fasikun, humud dzalimun ya. Paling enggak kita terbebas dari orang-orang yang diancam oleh Allah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah, maka mereka orang-orang yang disebutkan dalam 3 ayat tersebut, orang-orang dolim, orang-orang kafir, dan orang-orang fasik kalau nggak khosir ya. Saya lupa ayatnya ya. Jadi ya memang itulah realita ya yang ada di masyarakat kita. Ya tergantung kita sekarang, kita ini mau berhukum dengan hukum Allah atau dengan hukum-hukum yang lain gitu ya. Jadi makanya tadi di awal saya singgung, asas hukum Islam itu adalah di samping kita melaksanakan hukum, kita juga berpahala. Ya karena apa? Kita mengikuti ajaran tunduk kepada Allah. Ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz, karena ini tidak ada pertanyaan dari para pemirsa, Ustadz. Dan mungkin saya kira sudah cukup dan waktunya sudah sampai jam 11 juga. Mudah-mudahan ilmu yang Ustadz sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah para sahabat Ma'had dimanapun Anda berada, terima kasih telah mengikuti acara ini bersama kami. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya, dan jangan lupa ada lanjutannya lagi tentang hukum mewaris ini di kesempatan yang akan datang. Baiklah, marilah kita tutup acara kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran dari kami ada pantun bahasa Madura, Ustaz. Ya, kacepot gula mira salalopot nyona sapora. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.